Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, baik yang berada di dalam masjid ini maupun yang ada di luar masjid sana, dari para muslimin dan muslimat, pagi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran tentang amalan sehari-hari yang berupa amalan lisan, amalan yang diamalkan dengan lisan, dengan mulut. Lisan asal bahasanya artinya itu lidah. Lisanun artinya lidah. Kalau mulut itu famun. Ya. Tapi maknanya lidah, ya mulut itu ikut di dalamnya. Karena kalau orang cuma punya lidah aja nggak punya mulut, ya nggak bisa ngomong. Mulutnya nggak ada, lidahnya doang. Sebaliknya juga begitu, orang punya mulut, lidahnya nggak ada atau nggak bergerak, nggak bisa ngomong dia, pilat. Jadi mumpung kita ini sehat, tidak diberi oleh Allah penyakit yang namanya dysarthria kalau bahasa kedokterannya, kalau bahasa sehari-harinya pilat, pelo, kalau bahasa Jawa pelo, kalau bahasa sini katanya pilat gitu ya, apa benar? Ya, pilat, ya. Supaya Allah menjaga mulut kita jangan sampai pilat, kita banyak berzikir kepada Allah, ya. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang sudah wafat. Ulama ini sudah banyak berkunjung ke berbagai negara. Dia pemegang sunnah yang kuat, ya. Al-Qahtani itu namanya, nama panggilannya. Itu menyusun sebuah buku yang bagus sekali, yang belum pernah saya dapati buku sebaik ini dari buku-buku yang pernah saya baca dan saya lihat, yaitu Hisnul Muslim, yang artinya benteng orang muslim. Ya, Hisnul Muslim, Hisnun itu benteng. Al-Muslim orang Islam, orang yang menjalani Islam. Waktu kita bangun tidur, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita diajari oleh Nabi untuk berzikir. Mulai berzikir itu bangun tidur, sudah berzikir, sudah ingat kepada Allah. Kita gunakan mulut kita untuk mengucapkan zikir-zikir seperti berikut ini. Sehingga ditulis oleh ulama ini di dalam satu judul bab, yaitu bab yang pertama, Adzkarul istiqodhi minan naum. Adzkaru, zikir-zikir al-istiqodhi, bangun, minan naum, dari tidur. Zikir-zikir pada saat bangun dari tidur. Ini harus sudah hafal semuanya ini, karena sudah bolak-balik disampaikan. Ketika kita bangun tidur, yang baik adalah duduk dulu, jangan langsung berdiri, duduk dulu. Jadi kalau kita duduk dulu nanti kita nggak akan mengalami vertigo, pusing berputar tuh nggak akan. Duduk dulu, mengusap muka. Itu yang dikajarkan oleh Rasulullah SAW. Mengusap muka, boleh pakai dua tangan, boleh pakai setangan. Diusap-usap mukanya. Biar yang cantik tambah cantik, yang ganteng tambah ganteng, yang kulitnya keriput jadi kencang lagi. Nggak usah ke salon. Diusap ini, ya. Terus membaca ini, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saudara, dalam buku yang akan saya bagikan nanti itu enggak ada Latinnya. Jadi saudara harus bisa baca tulisan Arab. Kalau enggak bisa baca tulisan Arab, enggak bisa mengamalkan isi buku itu. Yang ada adalah tulisan Arabnya dan terjemahnya. Tapi Latinnya enggak ada.
Makanya saya bacakan berulang-ulang. Jadi alhamdulillah segala puji kepunyaan Allah, milik Allah, alladzi ahyana yang telah membangunkan kami ba'dama amatana sesudah dia menidurkan kami. Kita masih baca bangun tidur di pagi hari, kita mengucapkan alhamdulillah. Setelah kita tidur, yang ketika kita tidur itu seperti orang mati. Rohnya dipegang oleh Allah, digenggam oleh Allah, ya. Terus wa ilaihin nusyud, wa ilaihi dan kepadanya, kepada dia Allah an-nusyur, kebangkitan, kehidupan sesudah mati. Ketika nanti kita mati kemudian dihidupkan lagi, kemana kita akan pergi setelah setelah dihidupkan lagi sesudah kita mati? Ya ilaihi, kita akan dihidupkan, dikumpulkan ilaihi kepada Allah. Itu keyakinan orang Islam. Ini hadis sahih ada dalam kitab Sahih Bukhari di nomor 6314, sudah sering disampaikan. Di kitab Sahih Muslim di hadis nomor 2711. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mengucapkan alhamdulillah bahwa kita masih bisa bangun, ya, masih bisa bangun tidur dalam keadaan hidup, enggak mati. Karena ada orang yang tidur enggak bangun lagi. Bingung. Padahal suaminya tidur di sebelahnya. Bangun tidur suaminya bangun, loh kok enggak bangun ini. Nah, itu sudah habis umurnya. Nah, makanya sebelum tidur ada doanya. Doa yang bagus sekali, yang kata Nabi, barang siapa membaca doa sebelum tidur dengan doa ini, kemudian pada malam harinya meninggal dunia, dia masuk surga. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Oh, luar biasa itu zikir itu. Ya, nanti sampai. Jadi setelah mengucapkan doa yang pertama tadi, zikir yang kedua ini, la ilaha illallah wahdah. La ilaha, tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah, wahdahu yang sendirian dia, yang cuma satu dia, yang maha esa dia. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi dia. Allah itu tidak perlu sekutu dan tidak memerlukan sekutu, tidak membutuhkan sekutu. Dia bisa berbuat sendirian apa yang dia ingin berbuat, apa yang dia kehendaki untuk dia perbuat. Lahul mulku, kepunyaan dialah kekuasaan. Walahul hamdu, dan kepunyaan dialah segala puji. Wahuwa, dan dia Allah ala atas kulli, setiap syai'in sesuatu, qadirun, maha kuasa. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu berada dalam kekuasaan Allah. Segala sesuatu, apa saja sudah berada dalam kekuasaan Allah. Sapi, kambing yang akan kita sembelih itu berasal dalam kekuasaan Allah. Kita tidak akan bisa menyembelih sapi atau kambing itu kalau Allah tidak memberi kekuasaannya kepada kita untuk bisa menyembelihnya. Kalau sapinya diberi oleh Allah, sapi, kamu jangan mau disembelih itu. Orang yang menyembelih itu enggak benar orangnya itu. Tuh, ya, kamu lari kamu. Nah, lari sapinya. Bisa itu seperti itu. Ya, sudah kembali ke sini. Lalu setelah mengucapkan la ilaha illallah, ini kan zikir kayak gini sering sehari-hari kita. Tapi ini dibaca di bangun tidur loh, Mak. Dari bangun tidur kita sudah mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Yang Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi bilang begitu dalam hadis yang lain. Nabi mengatakan mangkana, barang siapa yang keadaan dia, mangkana akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir ucapannya, akhir ucapan dia la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Nabi bilang begitu. Jadi bangun tidur kita sudah diajari oleh Nabi untuk mengucapkan la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulk walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nih, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang maha esa dia, tidak ada sekutu baginya, kepunyaan dialah kekuasaan atau kerajaan, dan kepunyaan dialah segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu.
Sudah selesai kalimat tauhid ini. Lalu ada tambahan lagi yang Nabi ajarkan. Kalimat berikutnya subhanallah. Ini. Orang kalau mengucapkan subhanallah, Allah tuh senang sekali mendengar hambanya mengucapkan subhanallah. Maha suci Allah itu. Ya. Subhanallah, kemudian walhamdulillah, dan segala puji milik Allah. Ini juga ucapan alhamdulillah ini Pak, ucapan yang sangat disukai oleh Allah. Ya, Allah senang kalau hambanya itu memuji kepada Dia. Nah kita nggak boleh menyaingi Allah. Senang kalau dipuji, merangut kalau dicela. Nggak boleh kita. Kita dicela orang ya. Oh ya, saya masih ada kekurangannya ya. Terima kasih atas celaannya. Terima kasih atas tegurannya. Saya akan memperbaiki diri. Harusnya begitu, kita belajar begitu. Kalau belum bisa belajar. Ya. Nggak boleh ketika kita dipuji orang terus bangga, terus besar kepala, nggak boleh. Itu nyaingi Allah itu. Allah itu yang seharusnya dipuji, bukan kita, bukan manusia. Makanya segala puji itu milik Allah, bukan milik manusia. Puji-pujian itu hanya milik Allah saja. Yang pantas dipuji itu cuma Allah. Manusia itu bisa dipuji, itu karena Allah yang membuat dia bisa dipuji. Ya. Jadi kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah, lagi kalimat berikutnya wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini semuanya puji-pujian kepada Allah ini. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Siapa itu Allah? Allah al-ali, yang maha tinggi Dia, al-azimi, yang maha agung Dia. Setelah mengucapkan ini subhanallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu menurut hadis ini membaca Rabbighfirli, atau dalam hadis lain Allahummaghfirli, sama saja. Mau mengucapkan Rabbighfirli boleh, atau mengucapkan Allahummaghfirli juga boleh. Jadi minta ampun, Rabbi ya Rabb ya Tuhanku, ighfirli, ampunilah untukku. Jadi bangun tidur sudah minta ampun kepada Allah. Mengucapkan kalimat tauhid, memuji-muji Allah, kemudian minta ampun. Itu zikir yang kedua. Zikir yang ketiga masih ada lagi. Jangan bangun dulu, jangan ke kamar kecil dulu. Baca lagi alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzinali bi dzikri. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi yang afani, telah menyehatkan aku. Segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan aku, bangun tidur aku sehat. Enggak sakit perutnya yang tadi malam sakit, enggak sakit kepalanya yang tadi malam sakit, enggak sakit dadanya yang tadi malam sakit, enggak sakit lagi anggota badannya, kakinya, tangannya yang semalam sakit. Alhamdulillahilladzi afani, segala puji milik Allah yang telah menyehatkan aku, fi jasadi, pada tubuhku, waradda, dan yang telah mengembalikan alayya kepadaku, ruhi, rohku. Rohku yang selama tidur digenggam oleh Allah, begitu kata Al-Quran, kata Rasulullah SAW juga. Nah, ketika orang tidur, dia ruhnya berada dalam genggaman Allah. Kalau Allah masih mau memberi umur kepada dia, dikembalikan ruhnya. Kita bangun lagi. Kalau Allah tahan ruhnya, udah habis umur kita. Ya, kan yang telah mengembalikan kepadaku ruhku, wa adina, dan yang telah mengizinkan li kepadaku bizikrihi, untuk mengingatnya, untuk berzikir kepadanya. Setelah baca zikir 3 macam ini juga hadis sahih atau hasan, ya sahih menurut Imam Tirmidzi, ada di kitab Sunan Tirmidzi di hadis nomor 3401, ya. Habis itu baru kita baca 10 ayat yang terakhir. Tapi ini bisa ditunda.
berwudu dulu, turun dari tempat tidur. Menurut hadis lain, turun dulu ke kamar mandi, ya, buang air kecil, buang air besar kah, apa itu berwudu. Setelah berwudu, baca doa habis wudu, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca doa itu baru menghadap ke langit sambil baca ini. Kalau hafal, ya, kalau hafal melihat ke arah langit sambil mengucapkan in a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, dan seterusnya sampai akhir surat Ali Imran. Itu boleh dibaca sesudah wudu, boleh dibaca waktu bangun tidur tadi. Bangun tidur karena enggak hafal, bacanya enggak ngelihat ke langit, ngelihat mushaf. Ya. Setelah itu zikir yang keempat kita sudah selesai baca. Yang ini keterangan zikir ini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis riwayat Bukhari ini dalilnya di hadis nomor 4569 dan di kitab Sahih Muslim di hadis nomor 256. Itu bangun tidur. Terus kita ke kamar mandi, berwudu, nanti ada doa habis wudu. Ini doa habis wudu nanti. Kita mengikuti urutannya penulis ini aja dulu. Nah, setelah ke kamar mandi, waktu ke kamar mandi mau buang air kecil, buang air besar kan kita melepas baju dan memakai baju, melepas pakaian atau mau memakai pakaian. Nah, doa berikutnya. Sebelum melepas baju kita masuk ke kamar kecil, baca doa mau masuk kamar kecil kan, ada doanya juga. Lalu ketika kita memakai baju atau kalau melepas baju kan doanya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Lepas baju, mau lepas baju itu baca Bismillah loh. Nabi yang ngajarin loh, Masya Allah. Seringkali kita tidak ngerjakan itu kan, ya kan? Iya, ngaku aja sudah. Otomatis kok itu kok. Padahal kita ini bangun tidur, kita harus sadar. Alhamdulillah, ya Allah, saya masih hidup ya Allah. Alhamdulillah, saya sudah enggak sakit dada kiri saya lagi ya Allah. Nyeri yang dibilang oleh dokter kawanku di Sampit ini katanya aku ngalami serangan jantung. Alhamdulillah, enggak ada ya Allah serangan jantung itu. Itu salah diagnosa itu ya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi ya berzikir seperti itu. Terus ingat waktu kita bangun tidur itu kita dalam kontrol Allah loh. Kita tuh dilihat oleh Allah. Tuh si Sugeng itu bangun tidur ngapain coba itu dia. Ingat aku apa enggak dia itu Sugeng itu juga. Oh ingat dia ya sudah. Dan juga sampai juga diperhatikan oleh Allah ini. Sampai ini ingat aku apa enggak ini kata Allah gitu. Nah, kita ingat sama Allah bangun tidur. Nah, habis itu lepas baju Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah juga boleh. Bismillah terus lepas baju atau lepas pakaian, buang air kecil, buang air besar. Lalu waktu memakai baju berdoa lagi. Doa lubsis thawbi, doa memakai pakaian. Ini hadis yang kelima, doa yang kelima. Babnya yang kedua. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Sampai di sini saja bunyi hadisnya, bunyi doanya. Alhamdulillah segala puji kepunyaan Allah. Alladzi kasani yang telah memberi pakaian kepadaku hadzal thawb, pakaian ini, wa razaqanihi dan yang telah memberi rezeki kepadaku pakaian ini. Aku bisa pakai pakaian ini karena Allah memberi rezeki kepadaku sehingga aku bisa beli pakaian ini.
Atau Allah memberi rezeki kepadaku lewat perantaraan orang yang memberi pakaian kepadaku. Ini pakaian yang saya pakai ini nggak tahu siapa yang ngasih ini. Saya nggak ingat lagi dan nggak tahu karena selalu tiba-tiba di atas meja. Dari mana? Nggak tahu. Gitu iki. Ya, jazakumullah khairan itu aja sudah. Ini kan bagus ini. Kalau orang suka warna coklat, bagus. Ada orang sukanya warna hijau, ya bagus juga. Ya sudah. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memberi pakaian kepadaku pakaian ini dan telah memberi rezeki kepadaku pakaian ini yang semuanya itu min ghairi, tanpa haulin daya minni dariku wala dan tanpa kuatin kekuatan dariku. Aku ya Allah bisa memakai baju ini yang engkau rezekikan kepadaku ini ya Allah tanpa daya dan kekuatan dariku. Jadi daya kita untuk melakukan kebaikan dan kekuatan kita untuk menolak kejahatan atau kemungkaran itu tidak ada kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya kita mengakui segala puji bagimu ya Allah yang telah memberi aku rezeki pakaian ini tanpa daya dan kekuatan dariku. Jadi kita bisa beli baju, kita bisa dapat rezeki walaupun secara zahir, secara lahiriah kita cari duit bujur-bujur, benar-benar kita cari uang. Keluar dari rumah cari uang, jualan air suling. Nah, jualan air apa namanya? Isi ulang. Begawe benar ya Allah. Iya, saudara bisa begawe benar keluar dari rumah apa ya? Untuk menjual air isi ulang kah, menjual sate kah, menjual pentol kah, menjual bakso, mie ayam kah, atau makanan atau apa saja. Itu karena Allah yang memberi kekuatan kepada sampean. Sampai bisa keluar rumah, bisa jualan. Coba kalau Allah tiba-tiba bikin bangun tidur nggak bisa gerak. Oh, naudzubillah min syarri dzalik. Banyak terjadi itu orang bangun tidur nggak bisa gerak, Pak. Akhirnya datang ke tempatku situ. Tiap hari, Pak, selalu ada orang stroke datang ke tempat praktekku itu. Kadang-kadang 1 orang, kadang-kadang 2, kadang-kadang 3 orang, 4 orang. Masya Allah. Cuma ada juga yang datang setelah 2 tahun. Ya Allah Pak, Bu, kenapa pian kesini sudah 2 tahun baru kesini? Astagfirullah. Nggih dok, baru dengar pian. Orang yang ngasih dulu ke kita nih baru dengar. Orang-orang bilang itu bawa ke Dr. Sugeng sana, bawa ke Dr. Sugeng sana. Ya Allah, itu bukan aku yang nyembuhkan, Pak. Itu Allah yang nyembuhkan, bukan aku. Ya sampean tuh bawa ke sini itu kenapa sudah 2 tahun baru ke sini? Harusnya 2 hari. Lebih bagus lagi jangan 2 hari, 2 jam sesudah kejadian datang kasih obat, enggak jadi stroke. Stroke itu serangannya selalu terjadi kebanyakan malam hari, Pak. Makanya kita kalau mau tidur baca doa dulu supaya enggak kena stroke bangun tidurnya. Tuh. Apalagi yang tekanannya tinggi-tinggi itu, hati-hati. Ya. Habis itu makan kambing pula, ya. Enggak, jangan disalahkan kambingnya. Nabi Muhammad SAW suka kambing, tapi beliau enggak punya darah tinggi itu. Nabi Muhammad SAW itu makanan yang paling beliau suka itu daging kambing, Pak. Pahanya itu. Itu beliau 1 paha itu habis loh beliau makan. Tapi dimakan begini aja enggak pakai nasi. Nabi itu makan dagingnya daging aja. Enggak pakai nasi. Kalau kita kan pakai nasi. Ya. Nah, sudah kembali ke sini ya. Ini doa ketika pakai baju. Kalau baju yang dipakai itu, ini hadisnya ada di hadis riwayat Nasai. Ini ya, ini ada. Riwayat Imam Nasai, riwayat Abu Dawud di nomor hadis 4023. Ya, di Nasai 4023, di Tirmidzi ada juga di hadis nomor 3456. Di Ibnu Majah juga ada di hadis nomor 3285. Nah, terus setelah itu doa memakai pakaian baru. Kalau yang dipakai itu pakaian baru, beda lagi doanya. Ya, doa ulubsi tsaubil jadidi. Doa memakai pakaian yang baru. Ini doa yang ke-6. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, untukmulah segala puji, milikmulah segala puji ya Allah. Anta kasautanihi, engkaulah yang memakaikan kepadaku pakaian baru ini ya Allah.
As'aluka min khairihi, aku minta kepada Engkau ya Allah dari kebaikan pakaian baru ini, wa khairi ma suni'alahu, dan kebaikan dari apa yang dibikin untuk pakaian yang baru ini. Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan, kejelekan pakaian ini, wa syarri, dan keburukan ma suni'alahu, apa yang ada pada pakaian ini. Jadi barang yang baru yang kita pakai kadang-kadang ada baiknya, ada buruknya. Kita minta kepada Allah yang baik dan berlindung dari buruknya. Beli mobil baru ini baru, betul-betul baru, itu belum tentu baik loh Pak. Kadang-kadang kita beli dapat mobil yang baru, sudah dibayar, sudah dibawa pulang, naudzubillah min syarri dzalik, ketika kita pakai ada aja masalah. Aduh, berarti ini enggak beres nih Pak. Barang baru kok gini sih? Kadang-kadang kan begitu. Nah, makanya kita minta yang baik dari yang baik-baik yang ada di barang baru yang kita pakai ini, itu ya. Berikutnya bab yang keempat. Nah, ini babud du'a liman labisa sauban jadidan. Nah, sama tadi ya. Ini tadi doa lubsi saubil jadid, memakai pakaian yang baru. Ini ada juga doa memakai pakaian yang baru, tapi ini diucapkan oleh yang memberi. Jadi kalau kita memberi hadiah kepada orang, ngasih pakaian baru kepada orang, saudara baca doa ini. Ini doanya untuk yang ngasih pakaian. Doa ini untuk yang memberi pakaian, bukan yang diberi. Kalau yang diberi tadi doanya yang di atas tadi. Yang memberi ada doanya ketika kita memberi pakaian kepada orang itu, ini doanya. Tubli wa yuhlifullahu ta'ala. Ini satu. Bisa baca begini, bisa. Tubli wa yuhlifullahu ta'ala. Pakailah baju ini sampai lusuh. Wa yukhlifullahu ta'ala, dan nanti kalau bajumu sudah lusuh, Allah Ta'ala akan mengganti yang baru lagi. Jadi kita kasih pakaian baru ini pakaian ini. Ini ya, aku dapat rezeki ya, aku hadiahi kamu, aku sedekoi kamu baju baru, kamu pakai. Ya, tubli wa yukhlifullahu ta'ala, gitu. Ini doanya ada Pak. Selama ini kita nggak pernah kan? Iya, ngasih gitu aja. Ya nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita memberi sesuatu yang baru kepada orang. Tubli ya, pakai ini pakaian baru ini, atau celana baru ini, atau mobil baru ini, atau motor baru ini, atau HP baru ini. Tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Sampai nanti kalau sudah lusuh, rusak, Allah Ta'ala akan mengganti yang baru lagi. Nah, ini doa yang pertama. Doa yang kedua, ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Kalau tadi itu yang pertama tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di hadis nomor 4020 di Abu Dawud, ini kan punyanya Albani ini, enggak usah. Ini alamat yang bagus yang ini, kitab aslinya ini ya. Kemudian yang kedua doanya ketika kita memberi pakaian baru kepada orang, kita berdoa begini. Ilbas jadidan, pakailah pakaian baru ini ya. Wa'is hamidan, dan hiduplah kamu sebagai orang yang terpuji. Wa mut syahidan, dan matilah kamu dalam keadaan sebagai orang yang mati syahid. Masya Allah. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Sahih hadisnya ini riwayatnya, derajatnya. Riwayat Ibnu Majah di hadis nomor 3558. Dan di hadis riwayat Ibnu Majah. Al-Baghawi juga meriwayatkan. Jadi kita mendoakan ilbas jadidan, pakailah pakaian baru ini. Ingat, pakai ya pakaian baru ini ya. Dan pesan doa yang kedua yang diucapkan oleh orang yang memberi pakaian tadi, wa'ish hamidan, dan hiduplah engkau, hiduplah kamu sebagai orang yang terpuji. Kamu hidup jangan jadi orang yang tercela, dicela orang sana sini, jangan. Tapi hiduplah kamu sebagai orang yang terpuji. Orang memuji kamu tapi tidak di hadapan kamu. Kamu dipuji orang. Ya, itu lebih bagus kita memuji orang, orangnya enggak ada. Itu lebih bagus daripada kita memuji orang di depan dia. Ya.
Kemudian wa mut syahidan, dan matilah kamu. Semoga kamu mati nanti sebagai orang yang mati syahid. Nah, ini doa ketika memberi pakaian. Bab yang kelima, mayakulu idza wada'a saubahu. Bab apa yang orang ucapkan ketika dia melepas pakaiannya. Ini yang tadi saya sampaikan. Doa melepas baju cukup dengan mengucapkan bismillah. Dalilnya mana? Ada dalam kitab Sunan Tirmidzi. Ya, di hadis nomor 606, ya. Nanti kita lihat, kita lihat sini sekalian. Ini belum pernah saya cek ini. Jadi kita lihat. Ya, di sini kita lihat di kitab Sunan Tirmidzi. Kita lihat di Sunan At-Tirmidzi, di hadis mana ya, Sunan Tirmidzi. Sunan Tirmidzi. Nah, ini dia. Di kitab Sunan Tirmidzi, nah hadis nomor berapa tadi? 606. Hadis nomor 606 di kitab Sunan Tirmidzi. Kita lihat di hadis nomor 606. Ini 617. 606. Ini untuk ngecek benar enggak ada dalam hadis Sunan Tirmidzi. Ya, nih hadisnya begini Pak, Bu, ceritanya begini. Hadis nomor 606 dari kitab hadis Sunan At-Tirmidzi. Kalau orang biasa ngaji Pak, ngaji yang paling baik itu nomor 1 ngaji Al-Quran dulu. Jangan baca kitab-kitab yang lain, ya usah. Baca Al-Quran dulu. Baca tafsirnya, pelajari tafsirnya. Dengan berguru tentunya, jangan baca sendiri. Ya, kemudian setelah itu ikut berikutnya baca al-hadis, kitab-kitab hadis langsung dari sumbernya. Baru setelah saudara baca kitab Al-Quran beserta tafsirnya, al-hadis berupa syarahnya, baru saudara mulai buka kitab fikih. Pelajari kitab fikih, habis itu baru kita pilih mana yang akan kita amalkan, kita jadikan pegangan. Di kitab hadis Sunan At-Tirmidzi nomor 666, Imam At-Tirmidzi mengatakan, haddatsana Muhammad bin Humaidin Ar-Razi. Yang menceritakan hadis ini kepadaku adalah guru kami yang bernama Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Qala, guru kami berkata, haddatsana Al-Hakim bin Bashirin ibni Sulaiman ibni Salman. Telah menceritakan, jadi gurunya Tirmidzi mendengar dari gurunya yang bernama Al-Hakim bin Bashir bin Salman. Ini Al-Hakim bin Bashir bin Salman berkata, dia mendengar hadis ini, katanya haddatsana Khallad As-Saffar, dari guru kami yang bernama Khallad As-Saffar. Kemudian Khallad As-Saffar mengatakan bahwa dia mendengar hadis ini dari gurunya lagi, yaitu Anil Hakim ibni Abdillah An-Nasri, dari gurunya yang bernama Al-Hakam bin Abdillah An-Nasri. Al-Hakam mendengar hadis ini an Abi Ishaq, dari gurunya yang bernama Abu Ishaq. Abu Ishaq mendengar hadis ini an Abi Juhaifah, dari gurunya lagi yang bernama Abu Juhaifah. Abu Juhaifah mendengar hadis ini an Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Abu Juhaifah ini adalah tabi'in, ini sahabat. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, mengatakan anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda. Rasulullah itu pernah ngomong begini loh. Satru ma baina ayunil jinni wa arati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala ayyakula bismillah. Kata-kata Nabi begitu. Nabi mengatakan satru, tirai, penutup, ma baina, antara
ayunil jinni, penglihatan bangsa jin, wa aurati dan aurat-aurat Bani Adam, keturunan Adam adalah idza dakhala ahaduhumul khala, ketika seseorang di antara mereka Bani Adam, seseorang di antara manusia ini memasuki kamar mandi, kamar kecil, ayyakula, bahwa dia mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi waktu mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith itu boleh didahului dengan bismillah dulu. Nanti ada hadisnya sendiri. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kamar mandi yang aku belum pernah masuk, kamar mandi orang, kamar mandi pasar, kamar mandi bandara, kamar mandi mall, ya, kamar mandi hotel. Aku belum pernah masuk ini. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan yang ada di kamar mandi ini ya Allah. Pergi setannya itu, Pak. Nah, Nabi mengatakan jin, bangsa jin itu bisa melihat kamu. Kamu tidak bisa melihat jin. Karena Al-Quran bilang begitu. Allah bilang dalam Al-Quran, Allah berkalam dalam Al-Quran bahwa jin bisa melihat manusia dari arah yang manusia tidak bisa melihat mereka. Kita nggak bisa melihat jin, nggak bisa. Ya, jin yang bisa melihat kita. Kita masuk rumah itu kita dilihatin jin itu. Dalam rumah kita ada jin yang kalau kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lari itu jinnya itu. Atau kita mengucapkan Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna, lari jin itu dari rumah kita. Apalagi kita baca surat Al-Baqarah, nggak akan masuk lagi dia. Jadi setiap malam itu bagusnya kita baca surat Al-Baqarah di dalam rumah kita. Walaupun cuma 5 ayat. Tiap malam tapi sampai selesai surat Al-Baqarah. Atau 10 ayat. Atau 3 ayat, minimal 3 ayat. Ya. Nah, sudah ya. Lalu kata Nabi, jin itu bisa melihat aurat Bani Adam. Tapi ketika kamu mengucapkan bismillah, tiba-tiba dia tidak bisa melihat auratmu. Jadi penutup tirai antara penglihatan bangsa jin dan auratnya Bani Adam adalah ketika seseorang di antara mereka Bani Adam masuk ke kamar kecil, ayyakula, bahwa dia mengucapkan bismillah. Ini hadis dikatakan hadza hadisun gharib. Ini hadis gharib, maksudnya hadis yang sanadnya cuma satu saja, ya, tapi dia derajatnya menurut Albani sahih ini. Ya. Nah, itu benar toh bahwa doa ketika kita melepas baju di kamar mandi mengucapkan bismillah gitu saja sudah. Enggak pakai bismillahirrahmanirrahim. Bismillah gitu aja Nabi mengajarinya. Ya udah, kalau Nabi ngajarinya bismillah ya kita mengucapkan bismillah gitu aja. Enggak usah ditambah-tambahin. Kan pernah suatu ketika Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada seorang sahabat diajari oleh Nabi. Apa itu doanya itu? Diajari oleh Nabi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, gitu kan? Nabi mengajari begitu. Yang doa itu kalau dibaca setiap kita habis sholat subuh sebelum matahari terbit dan dibaca sesudah sholat asar sebelum matahari terbenam, Nabi mengatakan siapa yang mengucapkan doa sebelum matahari terbit sesudah sholat subuh dan sesudah sholat asar sebelum matahari terbenam mengucapkan doa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, yang artinya raditu, aku ridho, billah, dengan Allah, robban, sebagai Tuhan. Raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Ya, wabil islami dina, dan aku ridho dengan al-Islam sebagai agamaku. Ya, kemudian wabi Muhammadin nabiyya, dan aku ridho dengan Nabi Muhammad itu sebagai nabiku. Siapa yang mengucapkan kalimat itu sebelum
matahari terbit sesudah sholat subuh dan sebelum matahari terbenam sesudah sholat asar, Allah akan ridho kepada dia. Nah, ada orang diajari oleh Nabi hadis ini, doa ini, lalu dia mengamalkannya begini di hadapan Nabi. Oh jadi begitu ya Rasulullah, saya mengucapkan begini, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Lalu Nabi langsung menegur, jangan kau tambah. Bismillah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Udah, gak usah pakai rasulah. Gitu Pak, ditegur langsung di depan Nabi itu. Makanya kalau kita membaca hadis, ya, yang hadisnya cuma satu, ini kan hadis ahad, cuma satu, nggak ada lagi yang lain. Nah, hadis gharib, ya, hadis yang sanadnya cuma satu. Itu kalau doanya cuma Bismillah ya udah Bismillah gitu aja sudah, nggak usah ditambah. Seperti kalau kita naik pesawat dulu, Bismillahirrahmanirrahim, naik tangga pesawat, begitu duduk pesawat ini, tersenyum dulu. Gitu tersenyum, bisa terus sendiri aja udah, nggak usah ngelihat orang. Nah terus Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sahkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Begitu juga ketika naik mobil, begitu juga ketika naik motor atau naik sepeda. Tuh. Nah, Agus jangan lupa naik sepeda, keliling-keliling orang maca donga kowe. Jangan ya, baca doa. Nah, itu kan bismillah ya bismillah, jangan ditambah-tambah ya. Ini doa ketika melepas baju. Nah, terus doa yang keenam. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Bab yang keenam atau judul bab doa yang keenam adalah doa uduhulil khala. Doa masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi saja Pak, Bu. Kita ini diajari oleh Nabi untuk berdoa. Masya Allah. Ini loh. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'ith. Ini katanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Di hadis nomor 142. Dan di Sahih Muslim di hadis nomor 375. Ya. Tapi kita lihat ini sekarang. Benar enggak? Ada dalam kitab Sunan Imam At-Tirmidzi, kita lihat. Bentar. Di Bukhari ya. Kita lihat di hadis riwayat Bukhari. Ini saya penasaran nih, benar enggak Bukhari meriwayatkan ini? Di Bukhari kita lihat ya. Di Sahih Bukhari. Karena pakai bismillah, kan selama ini kita mengamalkannya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Enggak pakai bismillah kan? Iya. Nah, kita lihat ini di Sahih Bukhari. Nomor hadis berapa tadi itu katanya? Hadis nomor 142. Ya, kita lihat benar enggak ini ya di kitab Sahih Bukhari. Hadis nomor 142 ya. Ya. Ya, ini di belakang ini pastinya ini. Ini 135. Hadisnya nomor 142 tadi ya. 142. Oh, lihat ini di Bukhari enggak ada bismillahnya, Pak. Karena dulu aku pertama kali ngaji kitab hadis ya, Sahih Bukhari ini. Langsung yang ngajari Kiai Mudakir langsung. Kalau yang sekarang-sekarang kan mendengarnya dari murid-muridnya. Kalau aku langsung dari Ustaz Mudakir. Waktu masih masih kelas 2, Fakultas Kedokteran. Masih anom aku. Sekarang udah tua. Ini nih. Hadis nomor 142, hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah an Abdul Aziz bin Suhaibin qala sami'tu Anasan, aku telah mendengar sahabat Anas radhiyallahu an yaqul, dia mengatakan kanan nabiyyu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi, kata sahabat Anas bin Malik itu pembantu rumah tangganya Nabi, asisten
asisten rumah tangga, ART-nya Nabi ya, kalau sekarang bilangnya ART. Kalau dulu namanya khodam, pelayannya Rasulullah. Anas bin Malik mengatakan adalah Nabi itu ketika dakhalal khala, beliau masuk kamar mandi, qala, beliau mengucapkan ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Enggak pakai bismillah di sini. Nih, ya. Selesai. Kita lihat yang berikutnya tadi riwayatnya Muslim. Di hadis nomor 375. Kita lihat Sahih Muslim. Kita hapus Sahih Bukhari, kita lihat Sahih Muslim. Ini. Sahih Muslim, mana dia? Kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim di mana ini? Kitab Sahih Muslim. Enggak urut sih dulu saya nyusunnya ini, harusnya diurutkan. Nah, ini dia. Kita Sahih Muslim di hadis nomor berapa tadi, Pak? 375. Sini aja deh, yang banyak. Di hadis nomor 375 ya, 375. Benar enggak? Ada enggak? Sama ini. Ini dari hadisnya Husaim. Anna bahwasanya Rasulullah SAW karena adalah idza dakhalal kanif, apabila beliau memasuki ini al-kanif. Al-kanif itu jamban, kamar kecil sama ya. Al-khala sama. Qala, Nabi mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim enggak pakai bismillah. Lalu dari mana kata-kata bismillah ini? Kita cari hadis berikutnya. Di mana ini berikutnya? Oh, di sini ada keterangan wa ziyadatu bismillah. Tambahan ucapan bismillah dalam doa masuk kamar mandi ini fi awwalihi, pada akhirnya, pada akhir dari doa ini itu akhrajaha, yang meriwayatkannya, yang mengeluarkannya adalah Sa'id bin Mansur di kitabnya Sunan Sa'id bin Mansur. Nah, susah nyarinya itu. Ya, bisa kita cari. Jadi bagaimana? Ya boleh saudara pakai bismillah, boleh tanpa bismillah. Kalau tanpa bismillah berarti mengikuti hadis riwayat Bukhari dan Muslim, masuk kamar kasil baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ketika melepas baju baca bismillah. Lo baca bismillah dalam kamar mandi boleh? Boleh lah, Nabi ngajari kok. Boleh, ya. Ya sudah. Itu selesai. Sekarang bab berikutnya, bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh adalah du'aul khuruji minal khala, bab keluar dari kamar kecil. Doanya bagaimana? Menurut hadis nomor 11, hufranak, gitu saja. Ampunanmu ya Allah, gitu aja. Ini menurut hadis dalam riwayat Abu Dawud di hadis nomor 30, Tirmidzi di hadis nomor 7, kemudian yang lainnya ini, ya. Jadi hufranak, gitu aja. Ada hadis yang lain. Allahumma alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Itu hadisnya tidak sahih. Makanya tidak tulis di sini. Tapi diamalkan boleh? Boleh diamalkan. Tapi mengucapkan hufranaka itu sahih hadisnya, ya. Sama seperti kita doa mau makan dulu yang anak-anak kecil kita hafal. Allahumma barik lana fima razaqtana, gitu ya. Wa qina adzabannar. Itu hadisnya dhaif itu. Yang sahih yang mana? Ini. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Sekarang kalau saya mau makan makanan, ditraktir Bu Soraya, Pak Bakso kah, ditraktir Pak Yon kah, atau siapa? Saya karena sudah pernah dibilang, Pak Sugeng, kamu kena serangan jantung loh. Wah, ini ayam goreng ini, astonya enaknya ini ya. Aku baca doa dulu.
Alhamdulillahilladzi at'amani hadzat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Aku baca diam-diam. Pak Baso, Bu Baso, Pak Yon enggak dengar. Terus habis itu aku baca doa sendiri, doa karanganku sendiri. Enggak ada dalam hadis. Kan kita boleh berdoa sendiri, kalau di hadis enggak ada. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fi hadzat ta'am. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang ada di dalam makanan ini ya Allah. Makanannya enak, tapi kalau kolesterolnya tinggi, naik kolesterolku. Kalau kita berlindung kepada Allah dari keburukan yang ada dalam pakaian ini makanan kolesterol tinggi, tapi Allah menghilangkan itu. Bisa saja Pak, gampang. Walaupun kolesterolnya tinggi, kalau Allah mau hilangkan, setumat aja. Itu aja hilang sudah. Seperti sampean ngantuk ini dititip oleh Allah dari atas. Bangun kamu, bangun. Tapi kalau tidak dibangun oleh Allah, ya guring terus. Ya Allah, ya Rahman. Ini doa ketika kita masuk kamar kecil sebelum wudu yang berikutnya ini ya. Keluar dari kamar kecil, waktu sekarang doa ketika sebelum wudu. Sebelum wudu baca bismillah gitu aja. Ini dalilnya banyak ini ya. Kemudian habis itu apa lagi? Az-zikru ba'dal faraghi minal wudu. Zikir sesudah selesai dari wudu. Ini harus dibaca. Setiap kali selesai wudu kita mengucapkan sambil menghadap kiblat bagusnya. Menghadap ke arah kiblat, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masih ada titik itu ya. Maksudnya ditambah doa yang lain boleh. Apa doa yang lainnya? Ini doa yang lainnya. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma ya Allah ij'alni, jadikanlah aku minat tawwabin, termasuk orang-orang yang sudah bertaubat ya Allah. Dulu masa laluku kelam ya Allah. Dulu aku pernah berzina berkali-kali ya Allah. Dulu aku pernah mencuri ya Allah. Aku pernah korupsi ya Allah. Aku pernah mengambil daging kurban ya Allah. Padahal panitia sudah bilang jangan ambil itu. Ya, berdoa, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang sudah bertobat. Wa ja'alni, dan jadikanlah aku ya Allah minal mutatahhirin, dari golongan orang-orang yang telah disucikan dari segala dosa. Ini hadis sahih riwayat At-Tirmidzi ya, di hadis nomor 55. Ini doa ketika kita selesai wudu. Aduh, ada lagi doa selesai sholat, doa selesai wudu yang kita jarang mengamalkannya. Kita kan seringnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan gitu kan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang ketiga ada lagi ini Pak, doa wudu, doa sesudah wudu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ini Allah paling senang. Zikir yang paling disukai oleh Allah itu ada dua. Kalimatani, ada Nabi mengatakan kalimatani, ada dua kalimat. Yang khafifatani alal lisani, kedua kalimat itu ringan di mulut untuk diucapkan. Habibatani ilar rahman, kedua kalimat itu sangat disukai oleh ar-Rahman, oleh Allah yang maha pemurah maha pengasih itu. Kemudian sakilatani fil mizan, kedua kalimat zikir itu sangat berat timbangannya dalam timbangan amal. Lalu Nabi tanya, apa itu Rasulullah? Nabi menjawab, subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Kemarin saya mendengar dibaca zikir ini oleh saudara kita, tetangga kita di depan masjid ini yang tahlilan itu. Jadi dibacakan doa nih. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi dan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat itu dibaca oleh saudara kita yang tahlilan. Kemarin saya dengar,
Ini bagus ini zikir ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu dua kalimat yang paling disukai oleh Allah. Ya. Jadi subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis wudu kita istighfar minta ampun kepada Allah dan kita minta taubat kepada Allah. Ini subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Nih. Ini doa ini jarang kan kita amalkan kan? Ada di buku yang akan saya dibagikan nanti itu. Insya Allah. Kemudian berikutnya apa? Az-zikru indal khuruji minal manzil. Tapi ini besok pagi aja. Insya Allah. Sorry, bukan besok pagi. Besok hari Selasa. Insya Allah. Besok pagi aku nggak ada di sini. Aku pergi. Ya, pulangnya hari Senin. Jadi Senin siang. Jadinya nggak bisa ngaji. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa yang saya sampaikan ini tadi saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna al-qaumil kafirin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wassi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur man nasarad din wahdhul man hadalal muslimin wa ansuril mustad'afina minal mu'minin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin. Allahumma alif baina qulubil muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Filastin. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semuanya ya Allah. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang kami derita. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini ya Allah. Berilah kami semua kemudahan dalam segala urusan kami, urusan dunia kami dan urusan akhirat kami. Ampunilah pula dosa dan kesalahan istri-istri kami, suami-suami kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Allah, dan juga kedua orang tua-tua kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan mereka semuanya. Berilah mereka semuanya kesehatan dan kekuatan. Jauhkan mereka dari kesyirikan dan kemaksiatan dalam segala urusan mereka. Berilah mereka semua kemudahan dan keberuntungan dalam urusan rezeki mereka, dalam urusan jodoh mereka, dalam urusan sekolah mereka, dalam urusan kuliah mereka, dalam urusan pekerjaan mereka, dalam urusan rumah tangga mereka, dan dalam urusan dunia dan urusan akhirat mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepada Paduka kami menyembah dan hanya kepada Paduka kami minta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.